Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayuhal ikhwan, ya ayuhalladzina nahdiyun wa la tamutunna illa wa antum nahdiyun. Sahabat-sahabat sekalian, drama Jatman ternyata masih sangat panjang, ya. Drama Jatman masih sangat panjang setelah kemarin penjelasan yang saya ulas terkait dengan legal standing, sejarah, kemudian muskilat yang kemudian dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Saya tidak akan memulainya terlalu rinci ya. Jika sahabat-sahabat sekalian ingin melihatnya, silakan lihat di tayangan video sebelumnya yang terkait dengan Jatman. Bahwa Jatman ini awalnya kemarin itu sudah kadaluarsa. Kemudian muncul berbagai macam bentuk syubhat di tubuh Jatman, diantaranya distorsi sejarah NU, ya, dugaan juga sejarah Jatman, kemudian banyak sekali dugaan yang mengarah kepada Lutfi bin Yahya terkait dengan sejumlah kegelisahan yang ada di masyarakat Jawa Tengah, misalnya pencangkokan bahkan pemalsuan makam hingga komersialisasi. Kemudian yang hitam di atas putih justru adalah distorsi sanad thariqah, dan ini oleh Ahlul Baitnya, keluarganya Mbah Ilyas, Mbah Malik, sampai ketika kemarin Khol Mbah Malik ditunggu itu sebetulnya Habib Lutfi di Sokaraja ya, karena asli Mbah Ilyas itu kan makamnya di Sokaraja, keluarganya yang zuriyahnya banyak di sana. Dan ditunggu, cuman dia tidak datang, beliaunya tidak datang. Kita akan kembali membahas masalah Jatman. Jatman ini saya tidak mulai dari awal ya, dimana kita tahu bahwa di dalam PBNU, Jatman ini merupakan salah satu badan otonom yang membidangi permasalahan pengurusan kegiatan spiritual atau tarekat di situ. Nah, NU sendiri ini berdiri berdasarkan Beslit Rehpersen nomor 9 tahun 1930 yang menyatakan bahwa semua Banom NU itu tidak perlu mendaftarkan ulang organisasinya karena sudah di cover oleh Rehpersen nomor 9 tahun 1930. Ini dikuatkan berdasarkan surat edaran Dirjen Polpum Kemendagri Bapak Sudarmo nomor 450 tahun 1003 Polpum, yaitu bahwa NU ini tidak perlu, Banomnya tidak perlu. Sementara Jatman berdasarkan ADART PBNU pasal 18, itu disebutkan hasil Muktamar ke-34 di Lampung, diterangkan bahwa Jatman merupakan salah satu Banom yang berada di bawah PBNU. Artinya ya Banom Jatman ini ya Banomnya PBNU. Kemudian terjadi apa yang saya sebutkan tadi di atas, dan ini dikukuhkan lagi, ditegaskan dengan sowannya Kiai Khalwani beserta para mursyid-mursyid yang lain, Mbah Khalwani Purworejo, Berjan, bersama dengan para mursyid sowan kepada Kiai Yahya untuk mengadukan berbagai macam persoalan yang saya sebutkan tadi di atas sebagian ya, khususnya masalah periodisasi pengurusan, kemudian masalah sejarah NU dan Jatman yang didistorsi begitu. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian PBNU setelah menerima Kiai Khalwani ini berinisiatif menerbitkan surat mengundang seluruh idaroh ya, baik yang ada di pusat ya, yang aliyah maupun yang idaroh wulsto yang ada di provinsi-provinsi, untuk datang ke Surabaya pada tanggal 19 September 2024 di Hotel Bumi. Nah, di tengah itu gitu loh, di tengah itu terkait juga mungkin masalah legalitas yang adanya temuan bahwa ternyata Jatman memiliki AHU sendiri. Dan ini akhir-akhir ini setelah Habib Lutfi
memegang Jatman, dia ternyata menerbitkan Ahu sendiri dengan Bapak Masyudi. Ya, itu kalau tidak salah ya baru beberapa tahun lah belakangan gitu mendirikan, dan itu disematkan di headernya surat jadi dia tidak menganggap lagi keputusan dari Rehpersen PBNU kemudian hasil muktamar PBNU yang ada di Lampung, tidak dianggap begitu. Nah, dari hasil pertemuan dari proses pertemuan mengumpulkan PBNU itu ke para pengurus idarah maupun yang wusto, pada perkembangannya ternyata di tengah jalan itu Lutfi bin Yahya dengan kop suratnya tadi itu menerbitkan larangan, ya, larangan untuk menghadiri kegiatan PBNU yang ada di Hotel Bumi. Sementara kegiatan PBNU yang ada di Hotel Bumi itu sendiri hanya sekedar hearing, menampung pendapat, begitu loh, menampung pendapat. Nah, di situ Kiai Zulfa sendiri sebagai wakil ketua Tanfidhiyah, ya, ketua umum PBNU yang mengurusi itu, dan Kiai Zulfa sendiri, Kiai Zulfa Mustafa itu merupakan wakil ketua di bintang antar lembaga, ya patutlah beliau yang mengurusi itu. Nah, pada perjalanan berikutnya proses hearing di Hotel Bumi kemarin itu nanti akan dibawa ke rapat pimpinan di PBNU Suriah dengan para tanfid untuk ini apa yang harus dilakukan dengan Jatman kok seperti ini gitu. Artinya kan yang masih masa tenggang, dan yang disayangkan ketika di Hotel Bumi itu selain mengeluarkan terbitan larangan untuk menghadiri dari Habib Lutfi, ternyata beliau juga tidak hadir. Ini kan problem besar gitu loh kalau menurut saya. Tidak hadir berarti kan tidak tunduk kepada pengurusan PBNU, kan bagaimanapun Banom itu ya di bawah PBNU begitu loh. Tidak hadir, selain melarang juga tidak hadir. Ini kacau ini menurut saya. Tetapi dari sejumlah idarah aliyah itu ya ada yang hadir. Kalau tidak salah itu sekjennya waduh itu ya datang. Kemudian juga yang kalau dari wusto, dari para provinsi-provinsi itu banyak yang datang. Hampir 80% itu datang ya. Selain memang terlalu mungkin satu dan lain hal ada yang tidak hadir begitu. Dan ada yang memang hadir banyak, 85% itu hadir dari seluruh pengurus, dan nanti hasil ini akan dirapatkan di Jakarta. Lah permasalahannya ini pada tanggal kemarin itu pada tanggal pada tanggal surat yang diterbitkan bisa dilihat ya, itu Habib Lutfi menandatangani sendiri ya. Seharusnya sih kelas-kelas silatnas begini ya cukup panitia saja lah ya, dia mengetahui gitu ya. Tapi ini tidak, dia tanda tangan sendiri, Ya anehnya di masa-masa yang tenggang seperti itu, sedang penuh permasalahan, kemarin juga tidak membangkang dalam tanda kutip ya undangan PBNU yang ada di Surabaya, dia mengundang gitu loh, melakukan undangan secara terbuka kepada apa yang disebut dengan umarok dan ulama TNI se-Indonesia. Jadi Idarah Su'biyah se-Indonesia diundang pada tanggal 12 Oktober 2024 di Junaid Convention Center Pekalongan. Nah, ini menjadi sebuah blunder kalau menurut saya, yaitu yang diundang adalah satu mursyid ya, yang kedua adalah utusan Jatman, satu lajnah perempuan Jatman, kemudian satu pengurus lajnah Matan. Jadi satu bermasalah, kedua diundang untuk dilakukan tabayun klarifikasi, tidak datang, justru mengeluarkan surat pelarangan untuk hadir untuk anggota Jatman, pengurus Jatman se-Indonesia. Giliran kemudian ini akan dirapatkan, dan saya tidak tahu PBNU ini hasilnya gimana gitu loh. Dari kemarin pertemuan di Surabaya gitu, hasilnya seperti apa juga belum dipublis. Nah, di tengah-tengah itu kok ia mengeluarkan undangan untuk para tokoh nasional. Saya lihat juga, kita lihat bersama ada Pak Karnavian, Pak Tito Karnavian, kemudian beberapa tokoh, kemudian juga ini satu, saya lupa menyampaikan, di tengah-tengah tidak mengisi rapat itu, beliau itu Pak Lutfi bin Yahya itu sempat orasi kemarin di acara apa, mungkin Maulid Nabi atau apa, yang mengatakan Jatman ini tidak dibawa ke politik, tidak dibawa ke hanya sufi. Saya hanya, mungkin orang yang tahu ya hanya ketawa lah ya. Ya yang dilakukan selama ini apa gitu kalau tidak melakukan
framing ke arah yang seperti itu, terlalu dekat dengan penguasa, jauh dari kegiatan yang sifatnya spiritual. Hanya pertemuan-pertemuan seperti ini gitu loh, seperti undangan itu gitu loh. Jadi hanya seperti itu undangannya, apa kegiatannya, tidak pernah melakukan yang sifatnya turun ke bawah dan melakukan pembinaan secara tarekat. Selain memang tarekatnya beliau sendiri, itu tarekat Pak Lutfi bin Yahya kan diduga mengkotek, terputus gitu loh. Kenapa? Satu, udah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, tidak ada saksi yang menyaksikan dia diangkat sebagai mursyid oleh Mbah Malik. Kedua, teman seangkatan dia itu loh siapa? Seharusnya kan dengan sumur seperti itu masih banyak kan teman seangkatan yang menyaksikan, oh waktu diangkat, teman waktu ngaji, suluk bersama, pasti kan ada gitu loh. Ini nggak ada cerita begitu, nggak ada. Selain memang distorsi sanadnya dia sendiri. Jadi yang Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu kan yang seharusnya Mbah Halim di Powongso itu gitu. Nanti ke KPH di Penogoro dan PPH di Penogoro baru ke PB3 kan begitu. Ini diputus dan itu tertulis loh di kitab. Jadi satu sisi dari ini teman-teman cobalah yang pernah baiat mempertanyakan, karena tujuan baiat itu kan wusul toh ya, wusul ilallah gitu. Kalau misalnya jalannya saja sudah ya mohon maaf lah ya, sudah putus lah. Kapan kamu mau wusul? Dan ada mursyid yang berani membelokkan nasab dan sanad tarekatnya. Toh Mbah Malik itu kan yang masyhur adalah yang jelas dan diakui orang banyak dan itu masyhur ya. Itu adalah Naqsabandiyah Khalidiyah, bukan Sadziliyah yang diklaim selama ini. Meskipun itu bukan tidak menutup kemungkinan beliau memegang sanad Khalifah Sadziliyah, tapi itu gharib gitu loh, asing aja kita gitu. Bicara Mbah Malik ya bicara Naqsabandiyah Khalidiyah gitu loh, bukan yang lainnya. Tapi itulah kenyataannya. Maka tindakan-tindakan sporadis seperti hari ini ya, memunculkan lagi diundang nggak datang, bahkan mengeluarkan edaran supaya tidak menghadiri. Kemudian setelah itu cerita tidak dekat dengan pemerintah, tidak dipolitisasi, tidak gitu. Kadang-kadang begini ini kok ya menunfit sewu lah. Kalau orang Indonesia malu lah harusnya. Kalau kita jadi orang Indonesia itu harusnya ya berkaca gitu loh. Dan ini masih ngundang lagi orang level nasional pakai tanda tangan sendiri gitu. Saya harap PBNU ya tegas lah. Kemarin hasilnya belum jelas, ini sudah mengeluarkan seperti ini, maktuman kayak gue loh. Ya maktuman. Jadi dan ini nanti yang ibaratnya yang para tokoh saja elit aja begitu, apalagi yang bawahnya gitu. Ini Thariqah itu sebetulnya apa sih orientasinya? Jadi orang jadi pandangannya itu negatif terhadap Thariqah. Hanya begini-begini saja. Kumpulan-kumpulan dengan para elitis, kemudian tidak membumi, tidak dirasakan manfaatnya ke bawah. Juga ya teman-teman, sekali lagi saya hanya kepada teman-teman saja yang pernah baiat, yang pernah menerima ijazah dalam bentuk apapun lah. Ya agak dipakai ininya lah, penalarannya. Ingat siapa dulu mengajari kalian secara tertib setiap hari, mengimami kalian sholat di masjid, mengajari kalian kitab, sampai membimbing kalian bertahun-tahun kalian hidup, bahkan mungkin makan bareng satu tempat dengan kiainya. Berpegang teguh pada kiainya. Kalau memang itu minta rekomendasi pada kiainya untuk berbaiat kepada siapa yang sudah jelas masyhur ilmunya. Nah ini penting karena urusannya adalah wusul ilallah. Kalau kita sudah salah dalam berjalan ya otomatis tujuannya pasti salah. Ini contohnya. Jadi kok malahan dalam kondisi dia bermasalah berani-berani mengundang gitu loh. Dan saya lihat juga di situ tidak ada undangan dari dari PBNU ya. Saya nggak tahu ya, mungkin saya salah baca atau salah lihat ya. Tapi itulah kenyataannya. Jadi kita semua harus, menurut saya harus harus kritis gitu loh ya. Jadi harus kritis di tengah-tengah permasalahan seperti ini, kok selalu saja buat ulah gitu loh ya, buat permasalahan. Jadi apa kurang ini? Ya saya sih tidak ini ada kaitan dengan usaha definitif karena dilakukan sebelum ini ya, sebelum tanggal 20 ya, tanggal 12 Oktober pelaksanaan. Jadi kemarin banyak sekali ya banyak sekali drama-drama, ada Pak Amin Rais dengan rombongannya ya, mengkritik, bukan mengkritik menurut saya, menghina Jokowi,
menghina presiden definitif loh, dan calon wakil presiden. Kemudian jadi calon wakil presiden terpilih itu kemarin yang dihina itu. Terus ada lagi yang kemarin pansus haji. Ini saya yakin ya ada kaitan dengan 20 Oktober ini gitu, terkait dengan penentuan para menteri. Maka para semua pihak, saya sih menyarankan ya, kalau memang masih sami'na wa ta'na dengan baiat kita dengan PBNU ya tidak usah menghadiri seperti ini. Ini menurut saya pribadi. Ya. Teman-teman silahkan melakukan penalaran, dan ingat ini karena urusannya thariqah, jangan sampai kita itu mempertimbangkan hal yang sifatnya duniawi, kekuasaan, ya, kemudian jabatan, pengaruh, ya, hubul jah begitu. Karena itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya yang sudah sadar ya inilah syaratnya tobat kan lebih paham panjenengan ya, yang ikut thariqah itu akan seperti apa, harus seperti apa. Yang sudah tahu salah ya jangan diteruskan. Nah, itu saja menurut saya. Gimana teman-teman sekalian ya, dramanya kok masih panjang ini. PBNU harusnya kan greget gitu loh ya, wong kita itu banyak yang diam gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman nggak boleh diam loh ya, ridho fi syai'in, ridho bima yatawalladu fih gitu loh, atau bih ya. Kalau panjenengan Anda sudah ridho terhadap sesuatu, berarti Anda ridho dengan dampak dari sesuatu itu. Anda ridho misalnya dengan perilaku Pak LBY ini, ya berarti ridho dengan kerusakan atau ya kebingungan seperti hari ini. Ya kalau saya sih ya tidak ridho lah, ya, tidak ridho. Itu kenapa harus sampai berbicara seperti ini? Itu secara pribadi loh, ya. Ini penilaian saya, aspirasi saya, opini saya, pendapat saya sebagai kebebasan dan kemerdekaan berpikir yang dilindungi oleh undang-undang di negara yang berdaulat ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.